Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan dia menggunakan ayatnya itu bahwa Quran 61 ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dia mengatakan bahwa ingatlah ketika Allah berfirman kepada Bani Israel, hei Bani Israel, berkatalah Isa al-Masih, aku adalah utusan Allah untuk kamu semua. Pendeta Saifuddin Ibrahim getol menyebarkan misi penyesatan agar umat Islam mengikuti jejaknya. Murtad meninggalkan Islam menjadi pemeluk Kristen. Pendeta kelahiran Bima NTB 26 Oktober 1965 itu merilis buku Dialog Kristen Islam, penerbit Amanat Agung Indonesia, Januari 2015. Dalam kata pengantarnya pada alinea pertama, secara belak-belakan ia menantang bahwa buku ini ditulis dengan target khusus untuk umat Islam yang dia istilahkan sebagai keturunan Ismail. Untuk menambah rasa percaya diri dalam meyakinkan pembaca, Pendeta Udin memamerkan sederet akademi sebelum menjadi pendeta. Saya kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS, kuliah Bahasa Arab, Komunikasi, kuliah di STT jurusan Teologi. Bahasa kedua saya adalah bahasa Arab. Nah, pada hari ini kemudian Abi sudah menjadi seorang pendeta, kemudian mengucapkan bahwasanya Islam adalah agama yang penuh dengan kebencian, terorisme, dan yang lain seperti Abi sebutkan. Maka sesungguhnya pertanyaannya jadi sederhana sekali. Ketika seorang muslim, apalagi ustadz, tentu harus menjalankan setiap syariat. Termasuk kalau misalnya Abi bilang bahwasanya syariat di dalam Islam adalah membunuh orang itu boleh karena perbedaan keyakinan. Maka pertanyaannya, ketika Abi masih jadi ustadz, apakah Abi pernah membunuh non-muslim karena perbedaan keyakinan? Berdasarkan sebuah wawancara video yang dilakukan oleh kristolog, Ustadz Insan Moko Ginta, dengan 3 orang putra Saifuddin Ibrahim yang tinggal di Solo, diketahui kalau awalnya Saifuddin Ibrahim itu beragama Islam. Abi pernah jadi santri dan juga menjadi seorang guru, ngajar, di sebuah pondok pesantren di Indramayu yang bernama Pesantren Az-Zaitun, ujar Saddam Hussein anak kedua Saifuddin Ibrahim. Dalam wawancara yang diunggah dalam akun, dakwah video itu diungkapkan putranya bahwa Saifuddin Ibrahim berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, yang lahir 26 Oktober 1965 itu juga sempat mengenyam bangku kuliah. Dia masuk Fakultas Usuluddin di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Awal Abi pindah keyakinan ke Kristen itu pada 2006. Dan saya yang pertama mengetahui kalau Abi pindah agama menjadi Kristen saat saya diajak Abi ke rumah teman-temannya Abi yang ada di Surabaya. Teman-teman Abi ini hampir semuanya itu beragama Kristen, dan saat itu Abi berdoa bersama teman-temannya itu disaksikan saya, dan saya langsung menangis saat itu, ujar Saddam lagi dalam wawancara itu. Aku kembali, itu udah berat, walaupun ku tahu di dalam Kristen tidak boleh cerai, Bang. Iya. Tapi ini kan sudah problem udah panjang. Iya. Panjang, iya. Aku sudah bilang sama negara Adi, lagi. kalau mau kembali ke aku, kau harus minta maaf ke orang tuaku. Pendeta Saifuddin Ibrahim getol menyebarkan misi penyesatan agar umat Islam mengikuti jejaknya. Murtad meninggalkan Islam menjadi pemeluk Kristen. Pendeta kelahiran Bima NTB 26 Oktober 1965 itu merilis buku Dialog Kristen Islam, penerbit Amanat Agung Indonesia, Januari 2015. Dalam kata pengantarnya pada alinea pertama, secara belak-belakan ia menantang bahwa buku ini ditulis dengan target khusus untuk umat Islam yang dia istilahkan sebagai keturunan Ismail. Untuk menambah rasa percaya diri dalam meyakinkan pembaca, Pendeta Udin memamerkan sederet akademi sebelum menjadi pendeta. Saya kuliah di Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. UMS, kuliah Bahasa Arab, Komunikasi, kuliah di STT jurusan Teologi. Bahasa kedua saya adalah bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Dan dia menggunakan ayatnya itu bahwa Quran 61 ayat 6, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan dia mengatakan bahwa
Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Bani Israel, hei Bani Israel, berkatalah Isa al-Masih, aku adalah utusan Allah untuk kamu semua. Dan aku mengabarkan kabar gembira tentang kamu semua, bahwa setelah aku akan datang seorang nabi. Namanya Ahmad. Alasan utama ulama muslim menyatakan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Saifuddin Ibrahim setelah murtad menjadi kafir bukan malah menjadi sosok yang dikagumi oleh umat Kristen sendiri, tapi malah melakukan banyak kontroversi sehingga harus mendekam di dalam penjara. Di penjara dia banyak mendapatkan perlakuan tidak baik dari sesama tahanan karena ulahnya sendiri. Setelah divonis bebas dari penjara, Saifuddin Ibrahim tidak berhenti menyebar kontroversi terhadap umat muslim, hingga dia harus melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari proses hukum yang kedua kalinya. Sesampai di Amerika, dia tidak henti-hentinya menghujat Islam melalui video di akun media sosialnya, hingga akhirnya istrinya tidak lagi menerima Saifuddin sebagai suaminya karena dinilai terlalu banyak masalah. Kini nasib Saifuddin Ibrahim menjadi pemulung di Amerika Serikat. Sudah jatuh tertimpa tangga, masuk Kristen bukan malah senang, jadi pemulung akhirnya. Lagi pula mau pulang ke tanah air takut ditangkap karena masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pertanyaan juga nih dari Nona. Pak Saifuddin curiga istrinya bekerja sama dengan polisi untuk menangkap Pak Saifuddin. Tadi udah kayaknya Udah dijawab lah. udah dijawab ya ininya. Nah, aku sudah bilang sama Abi nih, kemarin aku telepon ya, Abi, kalau Abi nggak mau aku bolak-balik dipanggilin Barreskrim, jangan nyari perkara. Iya. Silakan udah, tapi jangan nyinggung Indonesia. Iya, silakan. Selama kamu mau nyinggung Indonesia, aku dipanggil terus dong. Iya. Nah sahabat hidayah, begitulah akhir dari kehidupan seorang murtadin Saifuddin Ibrahim. Karena tertarik dengan kemewahan duniawi, dia rela murtad menjadi orang yang tersesat selamanya kecuali dia sadar dan tobat kembali. Walau demikian, kita patut berdoa agar dia kembali sadar dan memeluk Islam kembali untuk bisa beribadah bersama keluarga beliau yang sampai dengan saat ini masih istiqomah dalam Islam, tidak mau mengikuti jejak abinya yang telah dirasuki syaitan. Baiklah sahabat pendengar semuanya, terima kasih telah sudi menonton video ini, namun sekali lagi kami memohon dukungan kepada channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.